83 dari surat Al-Baqarah. Ayat 183 surat Al-Baqarah sampai ayat 187 dari surat Al-Baqarah. Jadi sekitar 5 ayat saja. 1 2 3 4 5. Cukup 5 ayat. Tapi hampir satu halaman, ya, satu halaman lebih, bahkan satu muka lebih. Kita akan mentadabburi ayat ini di sore yang berbahagia ini, insyaallah taala, mulai dari tafsir, hikmat-hikmat, faedah-faedah, dan juga fikihnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang panjenengan sedaya sampun hafal nggih, sampun lontok ini. Makanya tidak usah buka Quran, Mas, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, Allah mengajak bicara orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, no way. Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda beriman, masuk ayat ini. Kalau tidak, maka perbaiki iman Anda. Apakah kemudian kalau saya tidak beriman tidak wajib puasa? Ya, tapi dosa besar. Orang kafir di akhirat nanti akan dicela, akan diazab gara-gara tidak sholat, gara-gara tidak puasa. Betul loh. Orang kafir ini, non muslim, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Mereka akan diazab gara-gara bukan hanya tidak beriman, tapi tidak melakukan amal soleh. Dalilnya apa? Allah berfirman di surat Al-Mudaththir. Allah mencela dan mengazab orang-orang kafir. Masalakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami itu dulu tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Kami dulu tidak ngasih makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dulu berkumpul dan menghina Islam. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami dulu mendustakan akhirat. Siapa mereka? Orang kafir. Orang kafir memang tidak mempercayai adanya hari kiamat. Allah azab gara-gara tidak sholat. Ini menunjukkan mereka walaupun tidak diajak bicara ini, tapi karena tidak beriman, karena tidak puasa, tidak sholat, tidak zakat, dan seterusnya, akan diazab. Karena aslinya Allah ingin manusia itu muslim, mukmin, dan melakukan kewajiban diantaranya puasa. Lanjut ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Wajib. Jadi puasa itu wajib ya. Tentunya bagi yang mampu. Bahkan yang tidak mampu harus diqadha kalau sempat. Sakit sementara, haid sementara, nifas sementara, safar sementara, harus diganti di hari yang lain, punya hutang. Kalau tidak mampu selamanya, seperti orang sakit menahun, orang tua renta, harus diganti dengan fidyah. Nanti kita jelaskan. Jadi kewajiban ini mutlak, baik harus dikerjakan atau digantos. Beda dengan haji, bagi yang mampu saja. Kalau nggak mampu, karena apa daya belum punya dana, Mas, ya, maka tidak wajib diganti dengan sedekah atau apa, tidak ada. Ya,
Tapi beda, puasa ini beda dengan haji, bahkan dia juga termasuk rukun Islam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang dahulu juga diwajibkan. Jadi Nabi sebelum Nabi Muhammad, umat sebelum umat Muhammad SAW ternyata sudah diwajibkan juga. Kita percaya kepada Nabi yang mengatakan ini, bahwasanya umat terdahulu diwajibkan. Rasulullah SAW tidak bisa membaca, istilahnya apa? Umi ya. Tidak membaca Injil, kitab Taurat, Zabur, Suhuf Ibrahim dan lain-lain. Tapi Nabi, karena beliau Nabi dikasih kabar oleh Allah, orang dahulu diwajibkan atas mereka puasa seperti kalian. Nabi mengatakan ke kita, padahal Nabi tidak tahu. Ini menunjukkan beliau itu Nabi. Kenapa? Karena Nabi kabar dari mana? Kabar dari mana? Bagaimana beliau tahu kok orang dulu diwajibkan atas mereka puasa? Kalau misalnya kita mendakwahi non muslim, nih orang terdahulu puasa, buktinya apa? Al-Quran. Buktinya Al-Quran. Mereka nggak akan percaya. Kan Al-Quran bukan kitab kami. Nah, kita bawakan dari buku atau kitab suci mereka. Yang aslinya dulu murni firman Allah, tapi diubah-ubah oleh Bani Israel, diubah-ubah oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat kitab Taurat misalnya, kitab Taurat, panjenengan bisa buka. Kitab Taurat ada 5 jenis. Di kitab Keluaran, kitab Furuj, Sifrul Furuj, pasal 34 ayat 28. Hafal Mas ya? Ini bukan surat tapi pasal mereka nyebut. Pasal 34 ayat 28. Bahasa aslinya bahasa Ibrani. Ini terjemahan ini, terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan di situ, dan Musa ada di sana bersama Tuhan, bersama Rob, selama 40 hari dan 40 malam. Beliau tidak makan roti dan tidak minum. 40 bulan 40 hari dan 40 malam Nabi Musa tidak makan roti dan tidak minum. Kalau kita nggak makan nasi Pak ya, ini adalah puasa zaman dulu. Berapa? 40 malam 40 hari. Gimana Mas, kita tambah 10 hari aja biar sama ya, 30 hari aja udah berat artinya. Kalau kita lihat di kitab Injil misalnya, kitab Injil ada 4 ya. Ada Matius, Yohanes, Markus, Luka. Di Injil Matius pasal 4 ayat 2 dikatakan di situ, setelah Isa berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya dia lapar. Puasa kapan? 40 hari 40 malam, akhirnya beliau lapar. Kalau kita baru setengah hari sudah kelaparan. Poinnya adalah ternyata di kitab Taurat, kitab Injil juga ada puasa. Kok orang Yahudi, kok orang Nasrani nggak puasa? Nah, berarti dipertanyakan keyahudiannya, dipertanyakan kenasraniannya. Berarti kita lebih berhak atas kitab Taurat dan Injil. Kita lebih Yahudi, kita lebih Nasrani. Maksudnya Yahudi Nasrani yang masih murni ya. Dulu itu kitab tersebut suci, firman Allah,
tidak diganti-ganti. Alhamdulillah kepada Pak Agung yayasan kita, alhamdulillah yang kita tunggu. Alhamdulillah melakukan sidak ini. Alhamdulillah kita baru mulai nih Pak, mentadaburi ayat-ayat siap yang berjumlah 5 ayat saja. Tapi kalau kita terlalu detail bisa 2 pertemuan ini. Sudah kami sebutkan tadi Bapak. Ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kita mudah-mudahan termasuk orang beriman. Allah mengkabarkan kepada kita bahwasanya kita ini diwajibkan berpuasa seperti orang dulu. Orang dulu juga wajib puasa. Kok Nabi tahu? Karena beliau Nabi. Dan kalau kita lihat kitab Taurat dan Injil, ya, di Taurat Sifrul Khuruj pasal 34 ayat 28 dikatakan di situ bahwasanya Nabi Musa puasa 40 hari 40 malam. Kalau kita lihat di kitab Injil Matius ayat 2 pasal 4 bahwasanya Nabi Isa, kalau mereka menyebutnya anak Tuhan gitu ya, berpuasa 40 hari 40 malam dan beliau lapar di malam yang ke-40. Ini menunjukkan di syariat mereka juga ada puasa. Padahal Nabi kita ummi, tidak membaca dan tidak menulis, dan tidak ada riwayat bahwasanya Nabi dikabari orang Yahudi Nasrani bahwasanya mereka puasa, menunjukkan Muhammad SAW itu Nabi. Kenapa? Karena orang yang nggak bisa baca tulis kok bisa mengkabarkan kabar terdahulu. Berarti Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu lewat wahyu, lewat Jibril, dan dikabarkan kepada kita. Kalau orang biasa bukan Nabi tidak bisa. Makanya kita harus tambah keimanan. Mempelajari fikih harus dikaitkan dengan akidah. Karena banyak di Al-Quran berbicara Allah tentang hukum fikih diakhiri dengan ayat Innallaha kana aliman hakiman. Allah itu maha mengetahui dan bijaksana. Maha mengetahui itu akidah. Allah maha mengetahui yang lalu akan datang dan seterusnya, tidak pandang waktu. Kalau kita lihat kata puasa, itu ternyata bahasa Indonesia bukan diambil dari bahasa Arab, tapi dari bahasa Sanskerta, ya. Dari bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta adalah bahasa kuno, berasal dari India. Dulu orang India masuk ke Nusantara sekitar awal abad Masehi itu. Jadi ketika kelahiran Nabi Isa di awal-awal abad itu, orang-orang masuk ke Nusantara, ke Indonesia dari pengaruh Hindu-Buddha. Mereka menggunakan bahasa Sanskerta yang digunakan untuk menulis kitab-kitab Weda. Kapan? Sejak lama. Bahasa ini sudah ada sejak 1500 sebelum Masehi. 1500 tahun sebelum Masehi. Masuk ke Indonesia awal abad Masehi. 100 Masehi awal-awal itu baru masuk Indonesia. Sedangkan Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7. Islam masuk Nusantara baru abad ke-7. Bahasa Sanskerta masuk Indonesia awal abad. Jadi 100-an tahun awal kelahiran Nabi Isa itu sudah masuk. Tapi kalau Islam itu sekitar 700 tahun setelah kelahiran Nabi Isa. Artinya bahasa Sanskerta sudah ada sejak dulu sebelum Islam. Dan puasa diambil dari bahasa tersebut yang kalau dibaca upafasa. Ini aslinya hurufnya itu ingkak-ingkik kayak nggak jelas itu Bu ya. Kemudian
cara bacanya adalah upafa pakai v, upafa a-nya double, fa sa, upafa sa. Ya. Berarti puasa ini sudah ada sejak zaman dulu sebelum Islam, menunjukkan Rasulullah SAW itu nabi. Nggak tahu kejadian dulu kok bisa mengkabarkan lewat Al-Quran Al-Baqarah ayat 183. Ya, kita harus tambah keimanan. Kita harus semakin yakin beliau bukan orang biasa. Yang diturunkan kepadanya mukjizat yang terbesar adalah Al-Quran. Sampai akhir zaman tidak ada yang mampu mengubah-ubah Al-Quran ini. Yang terakhir di ayat ini Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Kalau yang mengatakan agar atau supaya itu Allah, berarti ini pasti. Kalau yang mengharap itu makhluk seperti kita, ya mudah-mudahan kamu sugih gitu ya, mudah-mudahan kamu bejo, mudah-mudahan kamu sehat. Pasti terjadi nggak Pak Bu? Belum tentu. Kalau yang mengharap kita, ya. Kalau yang mengatakan kita, ya mudah-mudahan kamu senang gitu ya. Sudah ditunggu-tunggu 5 hari 5 malam nggak senang-senang gitu ya. Tapi ini yang mengatakan Allah, la'allakum tattaqun. Ini sebuah kepastian. Kenapa? Karena yang mengatakan Allah. Ya. Ini pentingnya kita belajar tafsir, bukan hanya sekedar terjemah. Kalau terjemah itu, la'allakum itu diterjemahkan mudah-mudahan, supaya, harapan. Tapi ketika yang mengatakan itu Allah, itu sebuah kepastian dengan syarat apa? Puasa sesuai SK, syarat dan ketentuan, ya Pak ya. Sesuai dengan fikihnya, maka pasti akan bertakwa. Tapi kalau puasanya ya kosong-kosongan, amar ma'ruf nahi mungkar, puasa masih maksiat, maka tidak masuk. Ini derajat tertinggi seorang manusia adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling cakep, bukan yang paling terkenal, tapi yang paling takwa. Anda miskin, Anda tidak viral, walaupun sudah buat akun Pak ya. Kok ini sepi gitu ya. Jangan khawatir, Anda telah menjadi artis di akhirat. Betul, orang takwa itu menjadi artis di akhirat. Dalilnya apa? Di Sahih Bukhari Muslim, ya. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril fis sama. Ya. Ini uhibbu fulanan fa ahibbah. Faqala Jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbah. Fa yuhibbu ahlus sama. Yang artinya kalau ketika Allah itu mencintai seorang hamba, maka Allah akan woro-woro di langit. Wahai Jibril, saya mencintai fulan, Pak Ijo misalnya ya, contohnya ya. Maka cintailah dia. Allah memerintahkan Jibril, pemimpin malaikat, kamu harus mencintai dia juga, Pak Ijo ini. Kemudian malaikat Jibril memerintahkan bawahannya, seluruh malaikat itu di bawah malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril meworo-worokan, menyerukan di penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, Ijo, maka kalian harus mencintainya. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Fulan bin fulan disebutkan nama bapaknya juga. Jadi viral di langit. Kita tidak viral di dunia gak apa-apa Pak ya. Bu ya gak apa-apa. Viral di dunia itu kadang fitnah. Ya, kadang fitnah. Kita mau ini, dia suka nggak ya gitu ya. Kita mau ini malah nggak bebas. Kadang malah bikin riak. Sedikit-sedikit selfie. Baru haji umroh, nih saya lagi nyium Hajar Aswad gitu kan. Ini lagi nyium pasangan gitu. Itu selfie. Pamer dalam ini. Ini kadang selebgram itu berlebihan. Tapi Anda walaupun tidak viral di dunia, bisa viral di akhirat kapan? Kalau bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Jadi para malaikat itu sangat mengenal Anda. Dan nanti lebih viral ketika di akhirat.
Yang lain masuk neraka, panjenengan masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Allah mengatakan lanjutan ayat, ayyaman ma'dudat. Ramadan itu Pak Bu, ayyaman ma'dudat. Artinya apa? Hari-hari yang sangat sedikit. Ayyaman ma'dudat. Sekarang sudah hari keberapa? Pak Agung, berapa hari berapa ini? Tergantung mazhabnya ya. Kalau mazhab hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sudah 4 hari. Kalau yang Selasa, Kalau yang Kamis baru 3 hari. Kalau yang Selasa ada. Ini mazhab ahli sesat ini ya. Jadi tidak apa-apa, monggo panjenengan yang Muhammadiyah di Rabu atau mungkin NU dari Kamis tidak masalah. Yang penting bukan Selasa atau malah Jumat baru puasa. Ya, ini ahli sesat ya kan. Baik kita hari 3 hari atau 4 hari tidak terasa. Terasa nggak masalah? Terasa ya benar. Tidak terasa. Panjenengan jalani aktivitas ibadah terutama atau bekerja bagi yang punya kewajiban, dinikmati aja, tidak terasa. Oh, kok sudah ya bodoh aja gitu. Padahal belum khatam Quran, belum sedekah, belum ini. Maka Allah peringatkan di ayat setelahnya ini, ayyaman ma'dudat. Hari-hari Ramadan itu sangat sedikit, sangat terhitung ma'dudat. Maka jangan kita sia-siakan. Peringatan bagi kita semuanya. Mumpung kita masih di awal, ayo segera amal soleh, perbaiki kualitas ibadah, terutama puasa. Faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian itu sakit, ini sakit yang parah atau sakit yang kalau puasa tidak lekas sembuh. Kalau puasa ini sakitnya tambah parah atau bikin mati ya, kalau puasa maka jangan puasa, boleh tidak puasa. Au ala safar, atau dalam keadaan safar yang benar-benar safar. Mayoritas ulama membuat batasan minimal perjalanannya 84 km. Dari Magetan ke Pak Agung yang biasa safar ini. Sini Solo berapa kilometer ini? 100-an ada ya? Tapi kalau garis lurus nggak nyampe. Tapi kan kita belak-belak Pak ya. Maka ada lah ya, 80 itu ada. Kalau lewat Ngawi tol itu lebih pendek atau sama Pak? Lebih jauh malahnya. Ya, jadi kalau ke Solo ini menurut mayoritas berarti sudah terhitung safar. Kalau hanya ke Ngawi, ke Madiun belum. Tapi sebagian ulama mazhab Hambali mengatakan safar itu tidak ada dalil dari Nabi secara teks, harus ada batasannya. Maka kembalinya ke adat kebiasaan manusia. Adat kita di Magetan ini terhitung safar. Kalau misalnya ke Madiun ini secara adat ini safar nggak Pak? Belum ya. Kalau secara adat, panjenengan musyawarah dulu monggo. Ini disebut safar maka boleh tidak puasa, boleh dikosor atau dijamak sholatnya. Ini menurut madhab Hambali sebagiannya. Mereka tergantung adatnya. Kenapa? Karena Rasul tidak membatasi. Kalau ke Ngawi misalnya, itu secara adat belum safar ini, masih dekat maka bukan safar. Jadi kembali ke adat ya. Malah mayoritas ulama itu membatasi minimal 84 km. Dalilnya apa? Dalilnya adalah mereka melihat sahabat yang bernama Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Beliau berdua ini kalau safar belum nyampe 4 burut. 4 burut itu di Arab 4 farsah. 4 farsah itu 48 mil. 48 ini adalah mil adalah 84 km. Mereka berdua ini Ibnu Umar dan Abbas tidak qashar, tidak jamak atau tidak iftar atau tidak makan kecuali kalau sampai ke
jarak tadi, baru mereka tidak puasa, baru mereka menjamak sholatnya dan mengqashar. Ya, diambil dari kesimpulan ya, madzhab mayoritas ini. Dan itu lebih aman, walaupun saya pribadi condong ke madzhab Hambali tadi, yaitu tidak ada batasan karena Nabi tidak membatasi. Tapi untuk kehati-hatian, tunggu jaraknya jauh lah ya pokoknya. Ini kalau baru sini ke Panengan gitu, masa ya safar ini, masa nggak puasa gitu dekat ya. Maka lebih aman adalah yang penting jauh. Ya, lebih aman lagi sekitar 80 km. Maka baru boleh faidatu min ayyamin ukhar. Maka dia boleh iftar atau tidak puasa, tapi syaratnya harus diganti di hari yang lain, min ayyamin ukhar. Kemudian terjadi pertanyaan, kalau misalnya panjenengan safar dari Solo, berangkat pada subuh, kan tidak puasa boleh, walaupun naik mobil ber-AC ya, walaupun naik sepur kereta api yang bisnis atau VIP eksekutif, kan nyaman itu Pak ya, bangun-bangun sudah nyampe, boleh. Karena kebolehan safar ini alasannya bukan karena merasa berat, bukan, tapi karena safar. Karena safar itu biasanya merasa berat orang, maka diambil hukum sampai hari kiamat, baik berat atau tidak tetap boleh tidak puasa ya, jelas gitu. Kalau misalnya berangkat dari Solo ke Magetan itu cukup 3 jam ya. Kalau ngebut bisa 1,5 jam. Nyampe ke Magetan baru jam 8 misalnya. Padahal jam 8 sampai sore ini masih waktu untuk puasa. Apa yang kita perbuat? Apakah kita ikut puasa? Apa kita menahan dari makan minum? Apa boleh jajan gitu ya? Apa boleh makan minum? Ini terjadi perselisihan ulama. Saya singkat ya, karena pertemuan kita singkat. Pendapat yang tepat adalah boleh dia makan minum. Kenapa? Karena dia ada uzur, walaupun uzurnya itu sebagian hari. Contoh lain, kalau panjenengan sakit demam, baru sejam sudah sembuh gitu ya. Ini minum obat apa ini Pak? Oh, baru sejam sudah sembuh. Mixagrip dengan dosis tinggi gitu ya, baru sejam sudah sembuh. Apakah dia kemudian wajib puasa? Tidak wajib. Boleh makan minum sampai sore, dengan syarat kata Imam Syafi'i, dengan syarat jangan terang-terangan, tidak usah pamer video live gitu aja, saya sedang makan gitu ya, bahaya itu, tidak boleh. Kata beliau apa? Khawatir nanti dituduh fasik gitu ya, ini orang kok siang-siang malah tidak puasa padahal dia punya uzur. Maka kata beliau harus diam-diam di rumah, boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan badan dengan istri yang safar juga tadi ya. Jelas ya? Ini bagi yang sakit sebagian hari, safar sebagian hari tetap boleh tidak puasa, tapi hati-hati, jangan makan di tempat umum. Kemudian Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Orang yang merasa berat tidak mampu puasa, ya, tidak mampu puasa. Maksudnya yang merasa berat ini merasa berat selamanya. Baik saat sakit menahun, dia masih muda ibu-ibu, masih muda, tapi punya penyakit gagal ginjal, gagal jantung, stroke dan sebagainya, kanker yang ganas, menahun, atau dia sudah tua renta, tidak mampu puasa, nunggu kapan ini sampai meninggal, ya nggak mampu. Maka kata Allah, faidatun min ayyamin ukhar, fafidyatun ta'am miskin, maka harus membayar fidyah untuk orang miskin. Fidyah itu apa? Fidyah adalah bisa 2 jenis, yaitu pertama makanan siap saji, 1 piring, ada nasi, ada lauk pauk, syukur-syukur ada sayur kerupuk gitu loh ya.
dikasihkan ke orang miskin satu porsi pengganti sehari tidak puasa. Atau kalau bahan mentah berarti beras, karena makanan pokok kita beras, Bu. Ada yang masih pakai jagung, Mbak? Nggak ada ya. Beras, kalau beras itu 1,5 kilo, ya, 1,5 kilogram beras. Sebagian ulama mengatakan 750 gram, tapi lebih aman 1 kilogram, ya, karena itu sebanding dengan satu porsi makan. Kalau 750 gram ini terlalu sedikit ya. Kalau dirupiahkan hanya sekitar 10.000. Ini kurang mengenyangkan ya. Kalau lauk ini hanya dapat mungkin tempe tahu ya. Ini kurang layak untuk fakir miskin, maka lebih tepat mendapat 1,5 kilogram sebagai fidyah, dikasihkan ke orang miskin. Hati-hati, cari orang yang benar-benar miskin. Orang yang ngaku-ngaku miskin padahal kaya, tidak sah ini fidyahnya, ya. Yang punya keluarga tua yang sudah tidak mampu puasa, bayar fidyah. Boleh di awal Ramadan, boleh di akhir, ya. Makanan siap saji, matang, lengkap dengan lauknya untuk orang miskin. Atau kalau bahan mentah, beras 1,5 kilo untuk 1 hari. Kalau 10 hari, 1,5 kilo kali 10, 15 kilo. Kalau 1 bulan berarti 30 kilo gitu ya. Bukan, 1,5 kali 30 berapa, Pak? 45 kilo. Dipindahkan 50 ya. Ya, seperti itu. Ya, itu untuk 1 bulan. Dikasihkan orang miskin. Orang miskin ini kayak apa sih? Orang miskin adalah orang yang kebutuhan sehari-hari dan 1 bulannya tidak cukup. Kalau misal ini kebutuhan pokok ya. Kalau kebutuhan pokok selama 1 bulan itu misalnya 3 juta. Kebutuhan pokok sandang, pangan, papan. Tapi pemasukannya itu tidak sampai 3 juta. Misalnya 2,5 juta, maka dihitung miskin. Kalau pemasukannya kurang dari setengah kebutuhan disebut fakir. Orang lebih parah, jelas nggih? Kalau kebutuhannya sebulan 3 juta, dia dan anak istrinya 3 juta misalnya. Kok pemasukan hanya 1 juta, berarti kurang dari setengah. Ini disebut fakir, lebih parah dari miskin. Atau kalau dia pemasukannya hanya 2 juta, setengah lebih, tapi masih belum cukup, disebut miskin ya. Dikasihkan fidyah ini kepada fakir atau miskin. Wallahu a'lam. Allah mengatakan di ayat setelahnya, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang membayar fidyah itu lebih dari kadarnya, maka itu lebih baik. Tadi saya sebutkan untuk 1 orang miskin itu 1 porsi makanan. Kalau matang, kalau mentah adalah 1,5 kilo beras. Allah mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Kalau pengen melebihkan, maka itu lebih baik. 1 orang miskin dikasih 2 porsi misalnya. Kalau nggak habis untuk istrinya misalnya. Atau kalau bahan mentah itu kadang lebih bagus. Bahan mentah minimal 1,5 kilo, maka maksimal tidak batas. Wah, karena saya punya harta berlebih, 1 hari tidak puasa, saya ganti 5 kilo. Itu lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala, faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan kalau kalian puasa itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Maksudnya bagi yang mampu. Panjenengan sakit, tapi kalau puasa ini masih kuat, tidak terlalu parah, maka itu lebih baik ya. Atau kalau panjenengan safar saya ini nyaman ya, VIP, ber-AC, naik pesawat misalnya, boleh tidak puasa? Boleh. Tapi kalau puasa khairul lakum, itu lebih baik. Tapi kalau Anda berpuasa
dalam keadaan safar, tapi puasa ini bikin malah lemes, kemudian malas dalam sholat, malas dalam ibadah ketika safar, lebih baik tidak puasa. Atau kalau panjenengan sakit, puasa tambah parah, malah mendekatkan ke kematian, malah lebih baik jangan puasa. Rasulullah bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak baik puasa ketika safar. Hadis ini punya sebab wurud. Kalau ayat itu sebab nuzul ya, sebab turunnya ayat. Kalau hadis itu sebab munculnya hadis. Suatu hari Nabi safar bersama sahabat. Sahabatnya beliau ada yang puasa, ada yang tidak. Yang puasa ini lemes, ada yang pingsan, ada yang macam-macam. Yang tidak puasa, mereka semangat mendirikan tenda, mencari air, ngasih pada orang yang puasa dan sebagainya. Kemudian Rasulullah bersabda, laisa minal birri asyamu fis safar. Tidak ada kebaikan kalau puasa ketika safar. Suatu hari juga Rasulullah bingung, ini ngapain mengerumuni fulan? Ternyata ada sahabat yang pingsan, dikipasin, dikasih air dan sebagainya, pingsan, ngerepotin yang tidak puasa. Kapan? Ketika safar. Akhirnya Rasul mengatakan bukan termasuk kebaikan sedang safar itu puasa. Kapan? Kalau bikin lemes parah, bikin pingsan ya. Tapi kalau kuat dan safarnya nyaman, itu lebih baik puasa. Tapi kalau tidak puasa juga boleh ya. Wa tasum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu tafsir pertama, Bu. Tafsir kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Bagi orang yang mampu itu boleh kalau tidak puasa bayar fidyah. Ini di awal Islam. Di awal Islam dulu orang puasa itu pilihan, bukan kewajiban. Bagi yang puasa silahkan, kalau yang enggak boleh, tapi bayar fidyah gitu ya. Kemudian Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum. Walaupun puasa itu pilihan, puasa itu lebih baik daripada bayar fidyah. Itu di awal Islam. Kemudian ayat ini terhapus ya, dengan ayat setelahnya, faman syahida minkum asyhara falyasum. Di ayat setelahnya ya, Allah berfirman, syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa di antara kalian menyaksikan hilal, maka puasalah. Kemudian tafsir yang kedua tadi dihapus. Kemudian masih nampak dan tersisa tafsir yang pertama, wa alladzina yutiqunahu adalah orang yang enggak mampu puasa karena penyakit menahun atau orang yang tua untuk bayar fidyah. Wallahu a'lam. Ya. Ini baru 2 ayat ya, tapi sudah menjelang sore. Maka monggo nek panjenengan wonten pertanyaan kita buka dulu. Kalau ada, Bapak. Bagi seorang ibu yang baru melahirkan, itu apakah dia itu fidyah atau mengkodok tahun berikutnya? Ya, ada pertanyaan bagus dari Pak Abdul Wahid. Dari Pak Abdul Wahid. Orang yang ibu ya, ibu yang sedang menyusui, Pak. Atau melahirkan? Melahirkan udah lahir berarti. Ya. Ya. Ibu yang sedang menyusui, yang sudah melahirkan, kemudian tidak berpuasa, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Di sini ulama berbeda pendapat, tergantung. Pertama, mereka sepakat kalau dia tidak puasa ini takut dirinya, kenapa? Takut dirinya. Maka ulama sepakat di titik ini dia qadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Jelas ya? Kalau dia
ibu menyusui, nah ini ada menyusui ya, menyusui. Kalau dia itu ditanya, Anda tidak puasa ini takut bayi atau takut diri jenengan? Takut bayi maksudnya apa? Kalau susunya dikit, kemudian bayinya mati gitu ya. Atau takut diri sendiri. Kalau puasa, susu disedot terus, nutrisi disedot terus gitu ya. Kemudian tulang keropos gitu Bu ya. Rambut juga rontok dan sebagainya. Wah nanti saya sakit kan. Kalau dia hanya takut diri sendiri, tidak takut bayi, ulama sepakat cukup dikodok, tidak perlu bayar fidyah, cukup dikodok. Kapan? Kalau sudah longgar, kalau sudah selesai menyusuinya. Kalau hanya takut diri sendiri, alasannya apa? Alasannya disamakan dengan orang yang sakit. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa yang sakit atau safar maka diganti dengan hari yang lain. Ini hukumnya sama dengan orang yang sakit. Di titik ini ulama sepakat cukup diqadha, tidak perlu bayar fidyah. Kemudian keadaan yang kedua, kalau si ibu menyusui ini di samping takut dirinya, takut bayi, ya ini jadi beda-beda. Kalau dia takut bayi, ya, takut bayi, maka di samping mengqadha dia harus bayar fidyah. Ya, di mazhab Syafi'i, Hambali juga. Dia bayar fidyah juga di samping qadha. Bayar fidyah. Kenapa bayar fidyah? Ya. Pertama kenapa qadha? Kenapa qadha? Karena Allah mewajibkan qadha. Kenapa bayar fidyah? Karena Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, sahabat Nabi, memfatwakan bayar fidyah. Bayar fidyah. Karena takut sebab-sebab yang lain, bukan karena dirinya, tapi karena yang lain ya. Karena fatwa dari sahabat itu bayar fidyah, maka mayoritas ulama memfatwakan di samping mengqadha bayar fidyah. Tapi di mazhab Hanafi tidak, cukup qadha saja, tidak perlu bayar fidyah. Tidak perlu bayar fidyah. Alasannya apa? Karena orang yang sakit membayar fidyah saja. Dan bayi atau janin itu bagian dari ibu. Bagian dari ibu ya. Maka tidak perlu tambahan bayar fidyah. Kalau dia sudah qadha, maka cukup qadha. Al-Qur'an, orang yang sakit itu hanya diwajibkan membayar qadha, tidak perlu membayar fidyah. Sakit yang tidak menahun ya Bu ya, yang kita bisa mengqadha, maka cukup mengqadha, tidak perlu bayar fidyah ya. Dan saya condong ke pendapat mazhab Hanafi. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan orang yang sakit cukup qadha. Untuk yang fidyah ini yang penyakit menahun, sedangkan ibu menyusui atau hamil itu punya waktu luang, Saya tambahi pendapat yang ketiga, pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, terutama Ibnu Umar ya. Orang yang menyusui atau hamil cukup bayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Ini mazhab dari sahabat sebagiannya, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Cuman mazhab ini yang mengatakan hanya fidyah saja, tidak perlu mengqadha, ini pendapat lemah. Makanya tidak diambil 4 mazhab yang populer yang sampai ke kita. Riwayat Ibnu Umar atau Ibnu Abbas mengatakan cukup fidyah, ini sahih betul, tapi itu sangat lemah, tidak diambil 4 mazhab. 4 mazhab ini siapa? Mazhab Hanafi yang mengatakan cukup qadha. Mazhab yang 3 selainnya, Syafi'i, Hambali dan Maliki, mengatakan qadha plus fidyah. Cuman saya condong ke pendapat pertama, yaitu Hanafi, cukup qadha. Dan fatwa atau mazhab ini diambil mayoritas ulama Timur Tengah Bu. Syekh Mustafa di Mesir, Syekh Utsaimin atau dan yang lain yang di Saudi, Lajnah Daimah, Komite Fatwa Arab Saudi, mengambil pendapat Hanafinya itu apa? Cukup diqadha, tidak perlu membayar fidyah.
siapa? Ibu yang menyusui atau hamil. Cukup diqadha karena tidak menggunakan mazhab Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tadi ya. Wallahu bisawab. Itu jawaban dari pertanyaan Pak Abdul Wahid. Monggo. Di 4 madhab mayoritas ulama mengatakan batasannya adalah sebelum Ramadan, setelahnya. Kalau dia mampu, ada waktu luang, segera mengqadha. Misalnya ibu lahir, kemudian nifas selesai, menyusui ini kuat gak Bu? Kalau kuat puasa, maka sebelum Ramadan, setelahnya harus segera diqadha. Kalau tidak kuat, maka uzur, boleh di setelahnya lagi. Ya, itu bagi yang menyusui. Bagi yang sakit sebentar, maka batas waktunya sebelum Ramadan, setelahnya. Kok meremehkan tidak segera diqadha, maka para ulama menghukum. Jadi sudah ke Ramadan setelahnya, maka para ulama memfatwakan, ini mayoritas ya, memfatwakan dia harus mengqadha plus fidyah. Ini bagi yang meremehkan, tidak ada uzur wanita haid, wanita menyusui yang disusukan orang lain gitu ya, dia kuat Bu ya, atau yang sakit atau yang safar, masih ada waktu longgar, kok meremehkan tidak segera membayar, sudah masuk Ramadan baru, maka dihukum harus qadha plus fidyah. Tapi sebagian ulama seperti Syekh Mustafa Adawi dan kawan-kawan menfatwakan tidak harus fidyah. Bagi yang sengaja atau ada uzur sama saja, kok tidak segera membayar hutang puasa, sudah masuk ke Ramadan setelahnya, maka cukup membayar hutang puasa, tidak perlu bayar fidyah. Alasannya apa? Karena tidak ada dalil di Al-Quran dan hadis spesifik yang mengatakan barang siapa yang seperti itu harus bayar fidyah. Alasan kedua, Allah mengatakan di ayat ini, Al-Baqarah 184, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, barang siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka cukup diganti di hari yang lain. Di hari yang lain ini kan umum gitu ya, baik sebelum Ramadan baru atau setelah Ramadan baru atau setelah numpuk Ramadan 5 tahun ya, ini kan umum, dalilnya umum, maka boleh mau kita kapanpun ya. Maka pendapat kedua ini kapanpun boleh, tapi jangan terlalu meremehkan, nanti sudah punya hutang numpuk 5 tahun 30 kali 5 ya 150 hari. Ini kan berat nanti Pak ya. Tapi mayoritas ulama mengambil kehati-hatian, berpendapat dalil mereka adalah hadis Aisyah. Aisyah mengatakan, saya tidak mampu atau tidak sempat bayar hutang kecuali di bulan Sya'ban. Ini dalilnya mayoritas ulama. Ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan saya mampunya hanya di bulan Sya'ban, ini menunjukkan beliau segera menyaur hutang sebelum masuk Ramadan yang baru. Berarti barang siapa yang mengolor-olor sampai Ramadan baru, maka berdosa, kafaratnya adalah bayar fidyah. Tapi mayoritas ulama mengatakan yang tadi, kecuali ada uzur, maka tidak perlu bayar fidyah, cukup qadha saja. Sakitnya lama, atau ibu hamil menyusui, selesai menyusui hamil lagi, gitu Bu ya. Tidak ada istirahatnya ini, Mas War, ini pengertian ini harus. Maka tidak perlu fidyah, cukup diqadha. Ini yang ada uzur ya, yang ada uzur, nggak kuat kalau harus menyusui plus puasa, maka walaupun kita tabrakan dengan Ramadan terus, ini cukup diqadha saja, tidak perlu fidyah.
Walam bisawab. Ada yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya. Puasa Syawal Bu ya. Oh iya. Sabar Mas ya. Rasulullah bersabda, hadis Abu Hurairah di kitab Sahih Muslim, bersanad ke Rasulullah SAW. Beliau bersabda, man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Yang artinya barang siapa puasa Ramadan kemudian diikuti puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti puasa selama setahun. Puasa Syawal Bu, Syawalan. Ya. Sebagian ulama mensyaratkan yang pengen puasa Syawal harus nyaur hutang puasa Ramadan dulu. Ini sebagian ulama, tidak semuanya. Alasannya apa? Karena Rasul bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian ini Bu ya, puasa Syawal. Nah, orang yang punya hutang dihitung belum puasa Ramadan. Itu alasannya. Lumayan cerdas ya mereka. Orang yang punya hutang berarti belum tuntas puasa Ramadannya. Berarti jangan puasa Syawal. Karena Nabi bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa Syawal, maka pahalanya puasa 1 tahun. Berarti orang yang enggak puasanya penuh, mokel, bolong-bolong, belum dikatakan puasa Ramadan penuh. Maka jangan puasa Syawal kecuali dikodok dulu, dibayar dulu. Itu alasannya kan. Sebagian ulama mengatakan tidak, ya, mengatakan tidak. Dengan alasan apa? Alasannya adalah dia punya udzur. Man shoma Ramadan, dia yang mampu puasa Ramadan di bulan Ramadan. Kalau punya udzur tidak masuk ke syarat ini. SK, syarat dan ketentuan ya. Monggo sambil bagi-bagi takjil. Ya. Sambil fokus ya. Barang siapa yang puasa Ramadan, bagi yang mampu di Ramadan. Kalau tidak mampu karena ada uzur, maka tidak apa-apa kita puasa Syawal. Alasan pertama, alasan kedua, karena puasa Syawal itu sangat sempit waktunya. Hanya di puasa Syawal, sedangkan waktu mengqadha itu luas sepanjang tahun, maka sangat memberatkan kalau disyaratkan seperti itu. Maka saya condong pendapat kedua, tidak harus menyaur hutang dulu. Tapi kalau panjenengan punya hutang 1, 2, segera disaur lah ya sebelum puasa Syawal. Ya. Jangan biasakan kita nunda hutang, nunda menyaur hutang. Karena punya hutang itu tidak enak, tidur tidak nyenyak, makan ya tidak enak, gitu ya, tidak enak, gitu ya. Yang dihutangi kalau manusia juga tidak enak, ya. Maka segera disaur karena itu menjadi beban sampai meninggal nanti. Walau bisawab. Ada yang lain? Sambil menunggu terang Bu, ya, sambil menunggu iftar. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian dan kita lanjutkan di pertemuan setelahnya. Ini masih banyak ayat puasa, masih 3 ayat. Kita baru selesai 2 ayat. Ya, ternyata panjang ini kalau kita preteli hukum fikihnya 1 per 1. Walau bisawab. Oh iya, lupa saya. Tolong saya ditegur Mas. Soalnya lihat takjil ingin segera buka gitu. Silakan. Mau bertanya, itu mengenai ketika seorang Muslim dia masih jahil, karena kejahilannya dia tidak berpuasa, dan ketika sudah di usia mungkin 30 tahun lah dia terus bertobat berpuasa Ramadan. Nah, untuk yang sebelum-sebelumnya gimana tak? Apakah mengkodok atau sudah begitu saja? Ada pertanyaan bagus dari Mas Warsito. Orang yang belum pernah belajar, dia Muslim mungkin ya. Kemudian setelah ngaji, atau istilah kerennya adalah hijrah gitu ya, hijrah pers atau hijrah klub itu.
baru tahu atau baru sadar tobat, oh saya ada kewajiban puasa. Apakah dia harus mengqadha puasa yang telah lalu? Ini jadi beda pendapat ulama. Ada yang mengatakan ya, harus diqadha semampunya. Diqadha semampunya. Kenapa? Karena wajib atas dia. Ya. Kenapa dia jahil? Karena dia nggak mau belajar, maka harus diqadha semampunya. Pendapat yang kedua, tidak. Mudah-mudahan tobatnya sebagai penghapus dosa yang telah lalu. Okay? Dosa yang telah lalu, yang dia nggak sholat, tidak zakat, tidak puasa, mudah-mudahan Allah hapus. Dan alasan yang lain, kalau kita wajibkan, khawatir dia nanti malah tidak mau tobat. Wah ini kok abot ya Islam ya, maka tidak usah wajib saja. Allah disawab. Maka kalau saya pribadi tergantung keimanannya. Ini orang militan atau bukan gitu ya? Kalau yang tobat ini orang yang militan, orang yang kuat imannya walaupun baru, itu banyak. Maka kita katakan fatwa pertama yaitu puasalah qadha semampunya. Ingatnya berapa, maka itu diqadha semampunya. Kalau sibuk, kalau sakit atau apa, maka tidak harus diqadha semampunya ya. Kalau dia imannya lemah sekali, orang awam banget, maka tidak usah diqadha. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya karena dia sudah bertaubat. Wallahu bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah Pak Kum? Ada tambahan Pak Kum? Tidak ada. Puasa Senin Kamis apakah boleh walaupun belum nyaur hutang gitu? Puasa Senin Kamis didobel dengan nyaur hutang, boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Boleh. Tapi niat utamanya nyaur hutang, karena nyaur hutang ini wajib. Betul ke? Yang punya hutang segera dibayar. Yang punya hutang terus segera dibayar. Kasihan yang nyaur pekiwuh ya, itu wajib. Sedangkan Senin Kamis itu sunnah, maka harus didahulukan yang wajib. Niat utama nyaur hutang. Niat yang kedua adalah puasa Senin Kamis. Jadi panjenengan dapat dua pahala, pahala Ramadan dan pahala puasa Senin Kamis. Kenapa? Karena hari Senin dan Kamis itu catatan amal diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah dan Nabi suka catatan amal diangkat dalam keadaan puasa, baik puasa Senin Kamis atau puasa Ramadan. Wallahu bishawab. Barakallahu fikum. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan setelahnya. Kesalahannya mohon maaf. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap payung Bu ya? Kalau enggak bawa payung atau mantel, tidak apa-apa hujan-hujanan ya. Tidak apa-apa hujan-hujanan. Hujannya cuma air Bu ya. Insya Allah ini berkah nikmat. Bahkan dalam suatu hadis, ketika hujannya itu baru, maka Rasulullah mengatakan ini hadis wa'ahid bi rabbih. Ini lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala dan ada berkahnya. Bahkan sebagian terapi itu hujan-hujanan. Betul, terapi itu hujan-hujanan. Maka semakin sehat insya Allah karena imunitas semakin naik. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.